Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rama Abdullah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas 1A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Bahasa Indonesia secara ringkas. Saya akan membagi menjadi 8 poin. Poin pertama yaitu asal-usul bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu? Karena bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan di Kepulauan Indonesia sejak masa kuno dulu. Bahasa Melayu digunakan dalam bidang perdagangan maritim sebagai bahasa penghubung atau lingua franca yang tidak hanya digunakan di Kepulauan Nusantara, tetapi digunakan di seluruh se-Asia Tenggara. Karena bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung untuk bahasa perdagangan maritim. Contoh katanya yaitu kapal. Bahasa Melayu juga sudah digunakan sejak abad ke-7. Bahasa Melayu sendiri berasal dari kata-kata dari bahasa Tamil, Sanskerta, Hindi, Arab, Parsi, Portugis, Belanda, dan Tionghoa. Lanjut ke poin kedua, yaitu ada pengaruh Sanskerta dan Hindu-Buddha dalam bahasa Indonesia. Antara abad ke-4 hingga ke-7, bahasa Melayu menerima pengaruh besar dari bahasa Sanskerta. Seperti poin awal tadi, bahasa Melayu berasal dari beberapa kata dari bahasa yang berbeda-beda. Nah, pengaruh besar dari bahasa Sanskerta melalui sastra dan agama Hindu-Buddha yang dianut pada saat itu. Banyak kata dan konsep dari bahasa Sanskerta yang diterapkan di bahasa Melayu. Contohnya Surya yang artinya matahari. Lalu ada Prativi dari kata Prativi yang artinya Dewi Ibu Bumi. Lalu tak lupa dasar negara kita yaitu Pancasila, Panca yang artinya 5, Sila yang artinya dasar. Lanjut ke poin ketiga, pengaruh Islam. Pada abad ke-13, Islam masuk ke Indonesia, membawa pengaruh bahasa Arab yang signifikan, terutama terutama terkait dengan agama Islam. Contohnya kata sholat. Ya, sholat sendiri bisa diartikan ibadahnya orang Muslim. Sholat yaitu sholat. Lalu ada dunia yang berasal dari kata dunia. Lalu ada al-jawab yang bahasa Indonesianya itu adalah jawab, artinya jawaban. Lalu lanjut poin keempat, pengaruh kolonial. Indonesia sendiri tidak luput dari masa penjajahan atau kolonialisme yang dijajah oleh negara-negara Eropa, salah satunya Portugis dan Belanda. Belanda sendiri telah menjajah Indonesia selama 300 tahun lebih. Nah, maka dari itu bahasa Belanda juga berpengaruh pada perkembangan bahasa Indonesia. Contohnya adalah kata kantor yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu kantor dengan dua huruf U. Lalu ada buku yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu book. Lalu lanjut ke poin kelima, ada peran bahasa Melayu. Nah, peran bahasa Melayu itu memiliki peran penting ya bagi bahasa perantara antar suku bangsa. Jadi bahasa Melayu itu berpengaruh dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Contohnya pengungkapan kalimat selamat datang yang berarti welcome. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu memang mirip, tetapi walaupun begitu, mereka tidak sama. Contohnya kayak bahasa Melayu yang digunakan orang Malaysia, Singapura, Brunei, dan lain-lain. Karena bahasa Indonesia dan bahasa Melayu berasal dari bahasa yang sama, yaitu Austronesia. Lalu lanjut ke poin keenam, bahasa Indonesia modern. Nah, bahasa Indonesia sudah secara resmi diadopsi sebagai bahasa nasional setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan
dan penyeragaman tata bahasa dan ejaan. Banyak menggunakan bahasa Indonesia modern, banyak menggunakan bahasa serapan dari bahasa Inggris. Contohnya, penggunaan kata komputer yang berasal dari bahasa Inggris computer, dan bahasa seperti kata internet yang berasal dari kata internet. Lalu ada wifi, yaitu wifi. Lanjut ke poin ke-7, pemurnian bahasa. Pemerintah Indonesia melakukan pemurnian bahasa untuk memperkaya kosakata, dan mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya penggunaan kata dokter yang merujuk kepada tenaga medis daripada menggunakan istilah atau variasi lokal seperti tabib ataupun dukun. Kita masuk poin terakhir, yaitu penggunaan bahasa. Bahasa Indonesia digunakan bahasa resmi, bahasa pengantar dalam berbagai konteks seperti pemerintahan, pendidikan, dan media massa. Contohnya penggunaan bahasa bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, seperti menggunakan bahasa Indonesia di kelas, di rumah, di kantor, atau di tempat publik lainnya yang ada di negara Indonesia. Warga Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Perbincangan antara warga Indonesia.